pagi hari ini, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, saudara. Namun sebelum kita datang memuji Tuhan, mari siapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan keadaan yang sehat. Kami percaya itu semua karena penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, di tempat ini Tuhan, di FLC kami boleh beribadah bersama-sama, itu juga semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang terus menyertai setiap kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau boleh beracara atas setiap kami. Engkau boleh menjamah setiap kami. Kami boleh dipulihkan, kami boleh dibebaskan, kami boleh disembuhkan. Dan kami boleh mengalami Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau yang ambil alih Tuhan sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan fokus kami hanya tertuju kepada Engkau. Ya Yesus kami yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini segenap hati kami persembahkan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan pagi hari ini sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita mau puji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Kita boleh berdiri sampai hari ini. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. You gave me courage to believe. And say that all your goodness I will see. And if it had not been for you standing on my side, where would I? Semua katakan, goodness if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy,
melambaikan tanganmu, amin. Tuhan sungguh baik bagi setiap kita, amin. Dia jadikan hari demi hari. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan, hidupku ada di tanganmu, yes. Kau beri rancangan yang terindah. Nyatakan, tak hanya yang baik yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama nyatakan, akan ku pikul amin. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, terbuka yang bersyukur sampai bertepuk tangan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur. Katakan, hatiku kan bersuka. Sebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Sebab tak hanya yang baik saja Tuhan yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan. Tetap akan mengubah rasa cinta kami kepada Engkau. Rohmu yang memberi penghiburan. Ini janji setiap kami, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yang bersyukur untuk segala yang kita alami, mari nyatakan dengan segenap hatimu. Akan ku pikul salibku. Mana suara FLC siap pagi hari ini? Ku bertahan, kau kuatku. Bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Nyatakan, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku. Sekali lagi dengan segenap hati.
Puji Tuhan. Kami mengenal satu nama-nama yang ajaib, nama yang besar, nama yang luar biasa. Nama Yesus. Nama yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Nama yang sanggup mengubah air mata kami menjadi tari-tarian yang indah di hadapan Tuhan. Nama Yesus, nama yang selalu kami elu-elukan. Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau bangkit dari maut. Engkaulah Tuhan kami yang dahsyat. Thank you Lord Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Mari sama-sama katakan pujian ini. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. For every soul held captive by depressions, I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. We shout, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Kami mau bangga serukan nama Engkau Tuhan. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Shout Jesus. Jesus. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri saudara. Nyatakan. Shout Jesus from the mountains. Jesus in
Puji Tuhan. Come on FLC, show me your wave if you are happy in this place this morning. Puji Tuhan. How is everyone? I hope kita semua dalam hadirat Tuhan dan kita bisa menikmati ibadah sejauh ini. Tentunya ibadah tidak akan lama, tapi kita percaya setiap menit, setiap jam kita berdatang beribadah, there is power, there is something Jesus wants to declare over our life. Dan tentunya kembali kita mau berfokus lagi dengar suara Tuhan. Holy Spirit help us, guide us, supaya kita memahami dalam kehidupan kita apa lagi yang kita perlu kerjakan buat Tuhan. Amin. So, halo semuanya, dan tentunya kita percaya bahwa pagi ini kita juga sudah akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Christopher Tapiheru. So, welcome back. So, untuk semua yang baru pertama kali hadir di FLC dan mungkin sebelumnya belum pernah dilayani oleh Pastor Christo, percayalah bahwa setiap hal yang dititipkan bukan hanya untuk newcomers, tapi untuk kita semua. Kita percaya apapun yang dititipkan melalui Pastor Christo memiliki kuasa, memiliki pesan yang khusus buat keluarga FLC pada pagi hari ini. So, without any further ado, let me welcome, and can we give a great appreciation please for Pastor Christo. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sebentar ya. Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah bisa ambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami. Hak kami bukan kewajiban kami untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati Tuhan. Sebab itu kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah. Kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus. Sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik dalam nama Yesus. Siap mendengar firman Tuhan dan diyakinkan bahwa kita perlu dimuridkan dan perlu melakukan pemuritan. Dalam nama Yesus semuanya berkata amin, amin. Please be seated, thank you, thanks for having me. Thank you buat kepercayaan demi kepercayaan di hampir tiap bulan. Aku ada di sini ambil bagian di setiap serinya. Dan ini salah satu bagian yang favorit. Kenapa? Karena discipleship, kalau menurut saya ada satu. Gini, dosa itu ada dua. Ya, mission artinya yang kita lakukan yang mestinya gak dilakukan. Sama omission. Omission meaning sesuatu yang harusnya kita lakukan tapi gak kita lakukan. Dan ini bisa jadi dibilang pemuritan atau amanat agung adalah bisa jadi dosa omission paling besarnya gereja. Ya, bahkan gereja yang namanya ada discipleship-nya pun pemuritannya belum tentu ada dan belum tentu jalan. Apalagi yang gak ada namanya. Tapi puji Tuhan walaupun di sini gak ada nama discipleship-nya tapi ada discipleship-nya ya, harusnya. Dan ini suatu yang Yesus sampai minta, jadi kayak sebelum dia naik ke sorga ada permintaan terakhir. Saudara kalau ada, kita punya orang tua gitu ya, kalau mereka menjelang mereka meninggal biasanya mereka akan kasih satu permintaan terakhir biasanya. Ya, satu wasiat dan itu bisa jadi yang paling penting. Kasarnya ada yang banyak kan pasti bilang gini, dari semua yang pernah saya bilang, kamu dengerin yang ini. And this one is very important. I want you to do this. Dan ini yang Yesus minta sebelum dia naik ke sorga. Kita mesti lanjutin apa yang dia lakukan. Ya pergi jadikanlah semua bangsa murid. Kita ke sana Matius 28 ayat 18 sampai 20. Hari ini judulnya Hole in Our Discipleship, lobang di pemuritan kita. Dan kita akan belajar dari ayat-ayat firman Tuhan apa yang disebut dengan bukan hanya hole tapi holes, karena ada 3 lobang di dalam pemuritan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya dia punya segala otoritas untuk memerintahkan kita. Ya, mestinya kita dengerin dia kalau dia memang benar Tuhan kita. Dan ini perintahnya. Ya, I have given the authority. So, karena saya diberi kuasa itu, pergi. Ya, saya memerintahkan ini karena saya punya hak untuk memerintah. Siapapun yang baca ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ini perintah pertama yaitu untuk pergi. Nah ini kata pergi ini mengindikasikan sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena murid-murid di Kisah Rasul
6 ayat 7 dikatakan seperti ini. Kisah Rasul 6 ayat 7 dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di mana? Yerusalem makin bertambah banyak. Di mana berarti? Di Yerusalem. Ya. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Itu Kisah Rasul 6. Artinya gini, harusnya setelah Kisah Rasul 2 menerima Roh Kudus, ingat Yesus bilang kamu nunggu sampai kamu menerima janji Bapa. Berarti nunggunya harusnya sampai Kisah Rasul 2 dong. Kenapa Kisah Rasul 6 masih ada di situ aja? Gitu loh. Padahal disuruh apa? Ingat sebelum naik ke surga, pergilah. Kenapa masih pada nongkrong-nongkrong di situ sampai Kisah Rasul 6 gitu loh. Ya, kisah Rasul sama kayak Lukas, dia kronologis. Jadi artinya ada 2, 3, 4, berapa pasal tuh? 5, hampir 4 pasal mereka masih ada di situ. Berarti nggak nurut kan? Berarti suruh pergi. Kalau udah terima janji Bapa, kalau udah dipenuhi Roh Kudus, pergi. Make disciples. Tapi bukan itu yang mereka lakukan. Mereka apa? Berkumpul. Dan bertambah banyak, jumlahnya makin banyak, ngumpul-ngumpul aja gitu. Ya, sampai di Kisah Rasul 8 ayat 1b sampai 4 kita akan lihat Tuhan memakai satu orang yang bukan hanya dipakai ketika dia masih ngaco, tapi dipakai justru dibuat bertobat dan dipakai juga buat kerajaan sorga. Jadi dipakai dengan cara yang pertama untuk mengusik kenyamanan itu. Namanya siapa? Saulus, ada di situ. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Bukan cuma itu, bisa jadi Saulus yang provokatorin. Karena dia yang pegangin jubahnya yang disambitin. Karena kalau di peraturan Yahudi, kalau orang disambitin batu tuh jubahnya mesti dilepas dulu. Jubah tuh lambang kehormatan. Dilepas dulu, ya kalau zaman sekarang mungkin dia nggak pakai apa. Udah tinggal celana pendek sama kaos doang paling. Berarti udah dilucuti dari semua kehormatan dan baru disambitin. Dan yang megangin bajunya siapa? Saulus. Bisa jadi doi yang menyebabkan itu terjadi. Jadi martir pertama bisa jadi provokatornya yang bunuh, bisa jadi ya Saulus itu sendiri. Walaupun bukan dia yang nyambitin batu. Ya, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Setuju dalam artian dia ambil bagian di situ dan dia juga jadi saksi mata ngelihat sendiri. Ya, pada waktu itulah karena dimulai penganiayaan itulah, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di mana Yerusalem tempat mereka ngumpul-ngumpul. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Akhirnya mereka pergi. Tapi bukan karena mau. Karena dibuat pergi. Dikondisikan untuk pergi karena terjadi kerusuhan di situ. Ya, dan ini apa? Demi kebaikan siapa? Demi kebaikan mereka sebenarnya. Sebenarnya gini, kalau langsung nurut, setelah nerima janji Bapa, Kisah Rasul 2 dipenuhi Roh Kudus langsung pergi, nggak perlu ada beginian. Ya kan dalam hidup sekali lagi, kalau kita nurut, nggak perlu ada beginian. Apapun beginian itu. Nah, Anda bisa relate sendiri, beginiannya apa ya? Pasti ada. Kalau kita nurut nggak perlu ada beginian, apapun beginiannya. Silakan diartikan sendiri. Ya. Tapi saking baiknya Tuhan, dia bisa pakai beginian, right? Apapun itu beginiannya, untuk bikin kita akhirnya nurut juga. Ya. Mereka semua kecuali para rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. First martir. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Wow, masih ngerusuh juga doi. Ya, bahasa anak sekarang yang namanya ngereok katanya. Ya. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa yang terjadi? Lihat apa yang Tuhan izinkan ini membuat ini terjadi. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Akhirnya pada pergi juga. Dan mesti dikondisikan biar pada pergi. Ya kan? Atau saudara kita bisa taat atau perlu dikondisikan untuk taat? Jawab sendiri. Ya, perlu ada beginian dulu atau bisa langsung taat daripada ada beginian gitu. Ya. Akhirnya mereka pergi juga. Ya, yang pertama, lubang pertama, the hole in our discipleship yang pertama, namanya lubang persembunyian, namanya zona nyaman di mana kita disuruh pergi malah nongkrong-nongkrong. Nongkrong-nongkrong kalau koordinasi oke, untuk melakukan sesuatu. Cuman ya nongkrong for the sake of nongkrong-nongkrong aja gitu loh. Nggak ada niatan untuk bikin apa-apa ya nongkrong aja gitu. Random kan. Bukankah itu awal segala kejatuhan kita dari nongkrong-nongkrong gak jelas kan. Terus sekarang udah Kristen, udah pelayanan masih gitu juga kerjaannya. Tinggal nunggu jatuh dalam dosa lagi tuh kalau nongkrong-nongkrong gak jelas tuh. Gak ada tujuannya, kita nongkrong mau ngapain, koordinasi mau bikin sesuatu dong. Harusnya. Ya kan mereka disuruh berkumpul dulu untuk menerima janji Bapa, dari sana disuruh pergi. Masih pada ngumpul. Ini namanya lubang persembunyian atau zona nyaman. Zona nyaman itu enak tapi gak ada yang bertumbuh di situ. Ada amin.
Makanya apa? Ada satu pujian berkata, keluarlah dari. Nah itu dia. Sambil lu yang dulu. Nah, itu dia lagunya siapa tuh? Emang lagu gereja? Bukan. Saya cuma bilang ada lagu yang bilang gitu. Ya. Zona nyaman emang enak tapi gak ada yang bertumbuh di situ. Nah, ada satu quotes bagus banget, saya gak tahu siapa yang ngomong sih tepatnya, tapi dia bilang gini, if God wants us to grow, He will make us uncomfortable. Ketika Tuhan pengen kita bertumbuh, dia pasti yang pertama dia lakukan adalah mengizinkan kita untuk merasa tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan ini yang disebabkan oleh seorang yang, gini, doi teroris sebelum teroris ngetren. Saulus. Bener, belum ada. Kristen aja belum jadi, doi udah ngerusuh. Bayangin, agama Kristennya belum jadi. Dan bisa-bisanya dia difitnah bikin agama Kristen. Gimana caranya? Dia justru yang pertama nakap-nakapin orang Kristen. Ya, jadi kalau dia akhirnya ditangkap oleh Tuhan. Dan memberitakan Kristus. Ya dong. Berarti itu karya siapa? Udah pasti karya Tuhan lah. Bukan dianya. Ya, doi yang biasa ngereok, ya kan. Kayak kita biasa ngereok dulu. Nongkrong-nongkrong gak jelas, akhirnya ngereok kan gitu ujung-ujungnya. Sekarang akhirnya apa? Ada di discipleship. Wow. Not in our wildest dream. Kita pernah mengira akan ada di yang kayak beginian. Apaan beginian? Ini discipleship. Ya. Matius 5:15. Ini yang Tuhan Yesus bilang. Mengenai zona nyaman. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Buat apaan? Nyari lampu terus ditaruh di bawah tempat tidur mau nyari tikus atau ada yang jatuh di kolong. Enggak kan? Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Untuk tujuan itu. Anda dan saya ditarik keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Biar apa? Untuk balik lagi justru ke tempat yang gelap. Untuk menerangi tempat itu. Ya, tongkrongan kita di sepanjang sejarah kehidupan kita gak pernah kebetulan. Walaupun awalnya ngereok dulu. Nah, kita balik lagi ke sana kita bawa terang yang sama. Yang udah mengubah hidup kita. Dan orang-orang yang lihat perubahan hidup itu yang tertarik kayak, lu diapain sih di Office Tower 3, Pim, diapain sih lu? Gitu. Ya lu masih jadi orang yang sama tapi udah jadi orang yang berbeda. What happened? Gue boleh ikut gak? Ya boleh lah. Why not? Ya. Dan yang Yesus bilang gak ada gunanya soalnya kalau kita nongkrong-nongkrong gak jelas gitu loh. Dalam zona nyaman itu suruh pergi itu perintahnya. Tapi apa? Kita gak pergi. Sampai akhirnya mesti dibegituin. Ya ini mesti diingat, ini kenyataan yang menyebalkan seringkali. Gereja adalah tempat persembunyian yang paling, saya gak bilang aman. Karena gak ada yang aman. Tapi nyaman. Nyaman. Kita bisa heboh sendiri. Sama churchianity. Gereja-gerejaan. Ingat, this is Christianity, not churchianity, right? Kita gak main gereja-gerejaan di sini. Kita lagi belajar jadi pengikut Kristus yang sungguh. Makanya ada discipleship. Discipleship is not for churchians. It's for Christians. Makanya yang penganut churchianity gak nyaman. Kalau udah mulai ada gereja, udah mulai discipleship. Cari gereja yang lebih chill Terlalu demanding gereja ini. Ya menurut Ngana, lu ikut Yesus. Kalau lu mau ikut gue kata Yesus pikul salib sama sangkal diri. Kurang demanding apa lagi tuh. Ya kalau gak mau gitu ya gak usah ikut, gak nyambung. Ya. Yang kedua kita balik ke Matius 28 yang tadi. Lanjutnya apa? Dan ajarlah mereka melakukan, garisin kata-kata itu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini the holes number 2. Oke, holes in our discipleship number 2 adalah lubang pengetahuan. Nah, anak sekarang bilangnya namanya cukstau. Cukup tahu. Ya enggak? Dan ini problematik banget. Bahkan yang paling religius aja di era itu terjebak di lubang ini. Oke, yang pertama kenyamanan, semua kita pasti pernah terjebak. Tapi lubang pengetahuan jarang, karena banyak dari kita yang juga gak mau tahu. Kan gitu. Ini berapa temanku agnostik. Agnostik yang mana dulu, gue juga pernah agnostik. Agnostik yang gak tahu atau agnostik yang gak mau tahu. Kalau gak mau tahu namanya bukan agnostik, ignorant namanya. Ya, kalau saya dulu gak tahu. Jadi senang kalau dikasih tahu gitu, karena banyak yang saya nggak tahu gitu loh. Ya, alien ada apa enggak, gue nggak tahu. Gitu. Piramid gimana cara bikin, gue juga nggak tahu. Ya jangan-jangan suku Maya dari Aztec lebih tahu astronomi dari kita, ya bisa jadi. Dinosaurus ada nggak tahu. Ada udelnya nggak tahu. Cuman kalau dikasih tahu, gue pengen tahu karena gue nggak tahu. Cuma kalau nggak mau tahu kan beda.
Dikasih tahu tetap apa? Bodoh amat, gue emang gak mau tahu. Ya, jadi jangan bilang lu agnostik, lu ignorant, lain itu. Different animal itu. Nah kalau gak tahu, kalau dikasih tahu jadi tahu. Tapi cukup tahu aja gak cukup. Coba lihat deh Yohanes 5 ayat 38 sampai 40. Kita akan lihat orang-orang yang paling tahu di era itu aja. Terjebak di lubang ini loh. Ya kita pikir kan gak tahu kan problemnya, benar gak? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Artinya apa, kita yang penting kita tahu Tuhan kan gitu. Ternyata tahu aja gak cukup juga. Bisa jadi lubang tuh pengetahuan itu. Yohanes 5 ayat 38 sampai 40 dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu. Yesus ngomong sama orang-orang ahli Taurat sama Farisi. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Yesus lagi ngomong tentang siapa? Dirinya sendiri. Ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang saya, kata Yesus. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yesus bilang apa? Semua kitab suci tertulis tentang siapa? Dia. Wow. Gak ada satu orang waras di dunia ini yang pernah ngomong gitu. Cuman Yesus yang waras dan ngomong kayak gitu. Because it's the truth. Ya, He is God. Dia bukan manusia yang dituhankan. Yang reach divinity karena mengalami pencerahan. Illumination. Mengalami pencerahan. Tapi dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Big difference. Ya. Problemnya adalah kalian yang menyelidiki kitab suci sampai ahli. Bayangin bukan cuma tahu. Bukan cuma hafal tapi ahli. Wow. Tapi apa? Lu kehilangan intinya. Ya, kitab suci gak pernah menulis tentang elu. Kitab suci menulis tentang aku, kata Yesus. Dan di dalam mengenalku lah kamu mengenal dirimu. It's true. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal diri kita karena Tuhan yang ciptain kita. Kita jadi tahu diri. Enggak bablas gitu loh. Enggak terjatuh ke dalam kesalahan manusia pertama mau jadi Tuhan. Kan gitu, berapa orang pengen reach divinity dan mau jadi Tuhan. Dengan pencerahan. Akhirnya apa? Dengan pengetahuan. Akhirnya apa? Bukan jadi tahu, jadinya sok tahu. Belaga tahu, berasa tahu. Padahal tersesat, kata Yesus, lu menyelidiki kitab suci. Seolah dari situ dapat kehidupan, tapi mereka menulis tentang saya. Tapi kau menolak datang kepada saya dan memperoleh hidup itu. This host is crazy. Crazy, scary. Kenapa? Karena kita gak lolos dari ini. Bahkan yang udah belajar Alkitab, di Bible study, sekolah Alkitab sekalipun gak lolos. Kenapa? Karena kita bisa nyaman ada di sini. Karena kita pikir yang penting gue udah tahu. Ya. Menarik apa yang Pastor Josh sempat katakan di salah satu khotbah tentang discipleship yang belum lama. Pengetahuan bagus untuk diberitahu. Tapi hidup yang berbuah itu bukan pengetahuan. Hidup yang berbuah adalah Anda sudah menerima dahulu dari atas. Artinya Tuhan memperkenalkan dirinya kepadamu. Tugas selanjutnya adalah Anda membagikan ke orang lain. Anda memperkenalkan dia kepada orang lain. Ya. Makanya penting untuk apa? Enggak cuma sekedar tahu. Karena bisa jadi lobang si pengetahuan ini. Lukas 6 ayat 46 dan 49. Ini yang Yesus katakan dan ini straightforward sekali. Saya pernah bagi ini dan akan terus bagiin di mana-mana. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan yang aku katakan. Ngapain lu manggil gue Tuhan kalau lu gak menurut? Itu maksudnya, bahasa Betawinya tuh gitu. Ini kan, ngapain lu manggil gue Tuhan kalau Tuhan itu lu? Makanya lu gak menurut sama gue, kan lu Tuhannya. Ngapain lu manggil gue Tuhan? Wow. Ayat 49, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, artinya apa? Cuks tahu. Cuma dengar doang. Cuma tahu doang tapi gak dibuat. Ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, ketika kenyataan hidup menamparnya di wajahnya. Rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, cukup tahu tidak cukup? Tidak cukup. Benar kata anak sekarang, cuks tahu itu gak cuks. Setuju? Setuju? Ya, makanya Rasul Paulus memperingatkan kepada anak rohaninya, si Timotius yang masih muda itu, yang melanjutkan pelayanan dia. Melanjutkan pengembalaan di berbagai kota besar yang udah Rasul Paulus rintis. Karena Rasul Paulus berakhir di penjara dan dihukum mati. Jadi kasih nasihat kepada anak rohani, dia bilang gini, di 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi apa? Lo harus kelihatan tua. Bukan itu. Enggak. Jauh. Enggak, bukan gitu. Enggak. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Idenya gitu, kalau lo gak mau direndahin gampang. Apa?
hidupi apa yang lu khotbahin. Itu dia maksudnya. Jadi teladan tuh itu. Ya. Walk the talk. Itu yang bikin lu didengar. Bukan karena lu tua atau bermuka tua. Enggak. Right? Manjang-manjangin jenggot biar kata lebih tua. Itu yang saya lakukan dulu. Kalau sekarang emang udah beneran tua. Ya. Udah di atas 35 tuh kata Yosi Mokalu tuh udah bukan muda lagi, udah mudah tersinggung. Ada marganya di belakang ditambahin. Di atas 35, right. Jenggotnya udah mulai putih-putih. Rambutnya udah mulai berkhianat. Menolak tumbuh dia. Kenapa? Pada kemana dia? Kan gitu. Apa pindah ke sini? Kan gitu. Balik. Kan gitu. Ya. Jadilah teladan bagi pertama orang-orang percaya. Interesting. Kenapa? Karena orang-orang percaya yang paling paling gak bisa diyakinkan. Kalau kita cuma sekedar ngomong, ya orang percaya kan dengerin kita ngomong. Tapi kan mereka juga ngeliatin hidup kita, gue pengen tahu nih gitu loh. Kalau orang lain yang di luar gak percaya, ya kita ngomong apa juga kagak didengar. Tapi yang pertama orang percaya dulu. Dan yang saksi pertama yang paling dekat dari hidup kita, dari hidup seorang hamba Tuhan adalah istrinya, anak-anaknya, keluarganya sendiri. Kan gitu. Ya dari zaman pelayanan anak-anak muda, saya pelayanan banyak fokus di anak muda, zaman lebih dulu ya, sekarang udah kemana-mana. Ini problem anak muda, sederhana. Mereka ini jago kebaktian di gereja. Tapi jarang jadi anak yang berbakti di rumah. Padahal justru yang paling pertama itu. Harus jadi saksi pertama, harus jadi teladan tuh di situ. Kalau dilihat bapaknya gak benar ikut Tuhan, mestinya dia nunjukin apa artinya ikut Tuhan yang benar tuh gimana. Bukan dengan perdebatan teologis yang makin dalam, bapak juga gak baca Alkitab. Tapi bapaknya ngeliatin hidup anaknya. Ketika anaknya makin nurut, makin hormat, makin helpful, makin rajin. Ya, bapaknya mulai, kamu baca apa sih? Mulai begitu. Ngelihat kita lagi baca Alkitab, ngelihat anaknya lagi berdoa. Bahkan doain di doa anakku, namaku disebut. Right? Bahkan doain bapaknya. Walaupun gak enak sekali mati, Tuhan, please jamah bokap gue yang begajulan itu. Kan gitu kayak, apa? Hampir marah tapi terharu karena didoain sama anaknya. Mestinya kan kebalik ya. Doa ibuku namaku disebut, harusnya gitu. Ini kebalik, didoain bapaknya. Tapi apa? Karena hidupnya menjadi berkat. Bapaknya jadi pengen tahu lu baca apa sih. Gitu, lagi baru sampai Lukas sih, baru mulai. Oh ya, tentang apa tuh? Lihat, dari mana? Dari situ. Jadilah teladan bagi apa? Orang percaya. Dalam segala hal. Ya, perkataan, tingkah laku, kesucian, kesetiaan, dan kasihmu dan kesetiaan dan kesucianmu. Utamanya dalam apa? Dalam tingkah laku. Karena itu yang disebut melakukan firman. Bukan cuma dengar, bukan cuma tahu, tapi melakukannya. Ya. Kenapa Yesus terlibat banyak perdebatan atau banyak kali insiden konfrontasi sama ahli Taurat sama Farisi? Bukan masalah pengajaran. Yesus bilang gini, lu dengerin apa yang mereka bilang tapi gak usah ikutin apa yang mereka lakukan. Karena mereka itu ngajarin tapi gak melakukannya. Ingat perintahnya apa? Ajarlah mereka untuk melakukan, bukan ajar untuk tahu. Kalau ajar untuk tahu bisa bikin kelas. Iya benar. Bisa dikirim rekamannya, audionya dikirimin bisa. Bisa kirimin PDF-nya di forward, bisa. Pakai email. Tapi ajarnya bukan untuk tahu, ajarnya untuk melakukan, berarti harus ada yang nyontohin. Berarti pemuritan ini nggak bisa nggak bisa diakal-akalin gitu loh, nggak bisa di skip, harus ada yang nyontohin, harus ada yang ngajar untuk melakukan. Yang punya anak pasti ngerti kok. Ya anak kan kerap kali gitu ya, dia suka tuli terhadap nasihat kita, tapi matanya nggak pernah ngedip ngeliatin kehidupan kita. Nih kalau nasihatin kan susah, makanya mesti dicontohin biar dia ngikut. Kalau dicontohin tuh ngikut lucunya. Tapi ngikutin di hal-hal yang gak bagus gitu kan. Akhirnya kita jadinya, iya gue mesti bertobat. Emang iya. Kok baru tahu, kemana aja. Ya. Bertobat atau binasa kan udah jelas. Ya. Nah ini menarik aku dapetin dari jadi pendeta, dari orang yang dipandang, diliatin hidupnya. Karena orang pengen tahu gue kalau anak Tuhan kayak apa atau pendeta tuh kayak gimana sih. Ya. Ini yang menarik, khususnya di anak-anak muda. Mereka tuh gak nyari yang pinter ataupun yang sempurna. Karena mereka tahu gak ada yang sempurna. Mereka udah ngalamin, pernah kecewa sama hamba Tuhan yang jatuh, skandal seks atau urusan duit. Udah sering yang lihat kayak gitu-gitu. Jadi kalau khotbah kita cuman ngomong doang, dia kayak ngemeng aja lu bau kan gitu. Ntar lagi juga lu jatuh kan gitu. Udah tahu, udah males, udah apatis sebenarnya. Ya apalagi terus kita pengen, karena gak didengar, kita kepancing buat ngebentak-bentak biar didengar gitu. Makin gak denger. Ini kan anak sekarang kan gitu kalau ngomong, ya gak usah ngegas dong. Ya.
Akhirnya saya dapat nasihat bagus banget dari salah satu anak yang pas lagi retret, waktu itu saya pimpin retret, dia nggak ikutan. Dia ikut bentar terus cabut. Saya hafalin setiap kali sesi dia ikut bentar terus cabut. Saya langsung nanya, keluar saya pas lagi makan itu saya ajak makan, gue duduk sini, iya bang. Kenapa lu cabut gini segala macam. Gue gak kuat bang dibentak-bentak. Hah? Oh ya, emang gue bentak-bentak? Ya lumayan kata dia. Kenapa? Karena ada yang tidur, ada yang apa. Ngerti gak? Gue bentak-bentak biar pada minimal pada takut lah gitu loh. Atau bangun minimal, kan bentak kan gitu, ada dua, bikin takut sama bikin bangun kan gitu. Akhirnya nih yang dia bilang gini, sorry ya kalau buat kita nih umuran kayak gini nih, dibentak-bentak udah gak mempan, udah capek dibentak. Dia bilang gini, don't raise your voice, improve your arguments katanya. Kalau argumen lu bener, dan itu kisah nyata, dan itu lu alamin sendiri, bahkan lu ceritain sendiri, bukan cuma lu bacain kata dia. Kita pasti dengerin kok. Wow. Nah, itu pelajaran berharga dari orang yang keluar pas gue khotbah. Ya, kalau gue tandain bisa gak bisa, gue suruh dihukum aja gitu, suruh pulanginnya duluan, belum bisa. Tapi kan bukan gitu caranya. Ya kan amarah manusia gak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya. Jadi jangan kita melakukan apapun karena tersinggung, karena yang lain-lain, bukan. Tapi karena benar-benar menyadari bahwa cukup tahu itu gak cukup. Kita harus mempraktekannya karena orang, gini, makanya Rasul Paulus bilang apa, hendaklah kamu jadi seperti kitab yang terbuka buat dibaca semua orang. Karena jarang yang baca Alkitab. Yang Kristen aja belum tuh baca Alkitab, apalagi yang kagak. Tapi apa gak sedikit yang ngeliatin hidup kita. Makanya Yesus bilang apa, ajarlah mereka untuk melakukan apa, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Makanya itu dia. Ya, hidup yang berbuah adalah Anda sudah menerima dahulu dari atas, kita mendengar semua perintah Yesus, kita mempelajarinya, kita udah tahu semua yang dia perintahkan, dan apa kita lakukan, terus apa tugas selanjutnya, kita menginspirasi orang, kita memuridkan mereka untuk ikutin yang kita lakukan. Ya, menerima dahulu dari atas dan selanjutnya membagikan ke orang lain, that's the nature of discipleship. Dengar perintah Yesus, lakukan, ajar yang lain untuk melakukan yang sama. Ya, tapi ada jebakan apa tadi namanya? Lubang pengetahuan. Yang penting udah pada tahu kan, yang penting gue udah ngasih tahu kan gitu. Yang terakhir, yang ketiga. Kita balik ke Matius 28 ayat 20. Nah ini menarik nih. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, the holes number 3 in our discipleship adalah namanya lubang kehadiran. Ya, kenapa? Karena orang apalagi di era sosial media ya, berlomba untuk eksis. Tapi cuman eksis kagak hadir. Makanya kalau di DM gak pernah balas tuh kalau. Karena yang posting juga admin bukan dia. Gini postingan aja di posting sama orang apalagi hidupnya. Jangan-jangan dihidupin sama orang lain. Jangan-jangan outsourcing bener. Jangan-jangan pas dia jadi ayah atau jadi suami dia outsourcing. Gue gak tahu. Ya kan anaknya dianterin orang, gak pernah dia yang nganterin. Istrinya dianterin orang. Istrinya makan malam sama orang lain. Oh kok bisa? Oh jangan gitu dong. Tapi kan itu ada permulaannya pasti. Ya dong. Gini salah satu alasan perceraian kan karena kekerasan hati. Tapi kan kekerasan hati alasannya macam-macam. Ya dong orang kan gak tiba-tiba hatinya keras. Ya gak? Pasti kan ada sesuatu. Kenapa jadi kesono? Gak tahu gue. Gue gak mau ngomong ke situ sih. Balik. Yuk. Filipi 2 ayat 12 kita lihat. Namanya penyertaan. Ingat Tuhan tuh menyertai kita. Dia nggak pergi terus tinggalin kita gitu, nggak. Makanya dia bilang apa? Gue pergi nggak meninggalkan lu yatim piatu. Gue pergi biar Roh Kudus bisa turun. Dan saya akan mendampingi kamu all the way till the end. Right? Pendampingan itu loh. Dan pelayanan pendampingan soalnya nggak populer. Tapi kalau Anda bayangin nggak? Gini nggak pernah. Gini kalau nggak ada Samuel, Saul nggak ada. Kalau nggak ada Nathan, nggak ada Daud. Cuman kan Samuel sama Nathan pelayanannya nggak terkenal. Yang terkenal paling Musa yang gitu-gitu tuh yang, ya kan? Tapi kan ini bukan tentang jadi terkenal kan? Ini tentang menuruti apa yang Yesus perintahkan. Kalau saya menyertai engkau sama, kalau lu memuridkan, lu harus menyertai mereka. Kita hidup di era paling enak di mana kita nggak harus ketemuan, tapi bisa WA-an, bisa teleponan, bisa liatin postingannya, liatin dia punya. Kita bisa mendampingi mereka 24/7 through the World Wide Web. Kita hidup di kemajuan teknologi ini harus dimanfaatkan sungguh-sungguh. Ya pandemi kan salah satu alasan kenapa kayaknya saya lihat kenapa Tuhan mengizinkan pandemi terjadi kan untuk menyadarkan kita bahwa kita nggak perlu sebenarnya cuma sekedar basa-basi untuk dalam hal ini kita bisa mendampingi senantiasa.
Ya, follow yang emang kamu muridkan. Ya, follower saya gini, bukan masalah, follower nggak terlalu masalah, karena itu bukan itu intinya. Intinya adalah gini, following saya selalu penuh. Ya, batasnya dia di 7.500 kalau nggak salah, Instagram. Ya, setiap kali ada yang mau follow back, saya mesti unfollow lagi yang udah nggak aktif gitu loh, yang udah murtad, beberapa udah murtad ya kan. Ya benar murtad, kayak nggak jelas ya, saya unfollow. Ada yang follow lagi gitu. Kenapa following saya selalu penuh? Karena gini, saya selalu berupaya untuk mendampingi. Siapapun yang pernah DM saya, yang pernah saya balas DM-nya, saya kasih nasihat. Saya pengen dampingin, saya pengen lihat. Maksudnya ini sampai mana nih gitu loh. Karena perintah Tuhan adalah seperti ini, seperti Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Via atau through the Holy Spirit. So do we. Ya, kita yang memuridkan harus peduli. Harus hadir, bukan cuma eksis. Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Betapa pentingnya kehadiran, karena berapa orang cuma behave kalau ada lu doang. Ya, kalau bukan lu yang khotbah, lu lagi keluar pada udah gak datang kan gitu. Ada yang gitu? Ada. Ya, betapa pentingnya kehadiran. Karena harusnya apa? Kita sungguh-sungguh bukan hanya ketika lagi ada guru kita. Kita sungguh-sungguh kan kita benar-benar apa? Guru utama kita adalah Yesus. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Gimana cara menjauhi nafsu orang muda? Ini caranya. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, perhatiin kata-kata ini, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Artinya apa? Community, discipleship. Ini a must. Ya, saya gak suka kata harus, tapi ini yang jelas. Kenapa? Kan ini yang Yesus suruh. Ya, kita gak perlu sendiri dan gak bisa sendiri. Untuk mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Harus in community, in discipleship. That's how Christians does it. Dan yang Tuhan juga kasih contoh dengan jelas, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan nerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan aja menyertai kita sampai kesudahan zaman. Roh Kudus. Sama, pendampingan juga seperti itu. Pemuritan juga sama. Minimal ditanyain lah. Kalau gak datang gitu loh. Lu kemana? Bukan biar jadi rese gitu, bukan. Tapi benar-benar karena peduli. Ditanyain lu kemana itu ditelepon, jangan pas datang tanya kemana aja lu, jangan gitu. Itu namanya, itu nyebelin namanya. Sekalinya datang bukan disambut, bukan ditanyain what happened, malah dihakimi kan gitu. Kemana? Ayo tumben, lebih parah lagi. Tumben tuh kasar banget loh itu tumben. Tumben, nggak datang lagi udah habis itu. Yohanes 12 ayat 26a. Ini terakhir kita, dan saya tutup dengan quotes dari Pastor Josh. Ini berapa yang dilakukan oleh tim media di sosial media untuk potong khotbah. Itu tuh powerful. Ya, at least kalau for me it's powerful both and helpful. Helpful buat nyambungin. Ya kan? Kalau enggak gue khotbahin apa, dia khotbahin apa, enggak nyambung. Cuma juga kayak gimana nih dua nih, kagak kompak kan gitu. Enak gara-gara ada yang ngedit-ngedit itu jadi kayak habis ngomongin ini, kemarin ngomongin ini jadi tahu. Ya, apa yang diperlukan. Kita mesti berhati-hati terhadap 3 lubang ini. Ya, jangan sampai masuk ke situ karena susah keluarnya. Ya, kalau udah masuk di zona nyaman susah keluarnya, males. Sampai mesti dikondisikan untuk direokin dulu biar pada bubar gitu loh, biar pada akhirnya nurut. Ya, harus dibeginiin dulu kalau bahasa saya tadi. Ya, berikutnya yang tadi zona udah cukup tahu, gue udah tahu kok. Apalagi sih yang kurang? Atau berkutat di seputar itu doang. Jadi cuma kelas-kelas, perdebatan, debat-debat di kolom komen. Teologinya cuma seputar perdebatan, gak pernah dihidupi. Makanya gak pernah menangin orang, cuma menangin perdebatan. Bener buat apa menang debat kalau kita gak dapat jiwanya? Dia malah kepahitan, malah bete. Buat apaan? Yohanes 12 ayat 26a dia bilang gini, barang siapa melayani aku, kata Yesus, ia harus mengikut aku. Hadir, bener gak? Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Kenapa kita ada di tempat yang kita ada sekarang? Karena Yesus ada di situ.
Dan dia lagi menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan dia pengen apa? Di mana gue ada, gue pengen lo ada di situ. Pemuritan juga sama, when we do discipleship. Ketika kita akhirnya nurut, kita take 1, 2, 3 orang, maksimal 12. Di atas itu udah kelebihan kapasitas. Yesus saya 12, masal 24. Lebih hebat dari Yesus loh. Enggak, kita gak bakal bisa muridin 24 kebanyakan. Mesti bagi, mesti lu lanjutin yang ini, lu pegang ini, gue yang ini. Harus gitu. Ya when we start to obey. Ya untuk hadir. Kita akan lihat apa yang Tuhan kerjakan. Bukan yang kita kerjakan. Ya, kita cuma menerima dari dia. Dia memperkenalkan dirinya. Dia menyatakan hatinya. Memberikan kita perintah dan larangan itu karena hatinya. Dia terlalu sayang. Dan kita mulai nurut dan hidup kita mulai diubahkan. Dan dia pengen ada duplikasi. Dia pengen orang lain juga ngalamin yang kita alamin. Tapi lewat kita. Itu yang bikin kita getol kasih tau orang lain. Stop do that shit, man. Gitu loh. Itu yang bikin, bukan karena gue lebih benar dari lo. I was once lost. But now I'm found. Was blind but now I see. Lu tahu kan gue yang dulu? Lu tahu kan? Dan gue pengen lu jadi kayak gini. Lu ngalamin the fullness of God. Terserah orang bilang kita rohani, bodoh amat. Ya, nubuatan pertama datang dari orang yang ngajak saya main band lagi. Saya kan drummer. Terus saya bilang kayak gini, susah. Dia ngomong sama sepupu saya. Saudara lu mau jadi ustadz tuh kayaknya. Karena ajakin ngeband lu gak tertarik karena saya lagi memuridkan. Saya lagi bikin Bible study kecil, isinya masih dikit. Tapi that's what matters to me at that time. The most until today. Dan dia yang nubuatin saya. Tuh orang pengen jadi pendeta. Tuh itu maksud dia kalau dalam konteks kita. Dan nubuatannya jadi kenyataan loh. Saya gak pernah kepikiran, not in my wildest dream. Gue mau jadi pendeta. Gue cuma anak pendeta yang gak pernah mau jadi pendeta. Tapi big difference ketika lu udah terima dari Tuhan. Gak bisa untuk gak lu bagiin. It's way harder untuk diam-diam aja jadi Kristen tuh. Kedua ngalamin sendiri apa artinya. Apa nikmatnya ketaatan, apa merdekanya jadi hamba Tuhan. Lu pasti pengen kasih ajak yang lain, let's go. Dan itu yang Yesus mau. Di mana aku berada, aku rindu pelayanku ada di situ. I'm doing something right here. Come on, follow me. Saudara, bedain dipanggil sama disuruh ya. Berapa dari kita ngerasa kita disuruh, kalau disuruh ngerasa sendirian, takut karena sendirian, karena disuruh. Enggak, dipanggil tuh beda. Disuruh tuh gini, Tuhan di sini, kita disuruh ke sono. Dipanggil tuh dia udah di sini. Gue pengen nyelamatin teman-teman lo sini. Seperti gue nyelamatin lo. Ya, pemuritan bukan program gereja, kata Pastor Josh. Pemuritan adalah perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Untuk semakin hari menjadi semakin seperti Yesus. Dipakai sepenuhnya oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. That's what Jesus did. Dan pas dia naik ke sorga dia bilang apa? Lanjutkan. Itu yang dia bilang. Tapi mana bisa, mana mungkin. Bayangin. Jadi kan semua bangsa murid mereka gak pernah keluar negeri. Orang-orang itu. Kemana-mana jalan kaki. Paling mewah naik keledai. Perintah untuk jadi semua bangsa itu gak masuk akal buat mereka. Tapi apa? Jadi masuk akal kenapa? I will be with you till the end of time. Ini gak akan bisa terjadi, gak akan bisa dilakukan tanpa saya. Tapi saya hadir. Saya gak cuma nyuruh. Saya manggil. Saya menyertai. Kamu taat, itu bagian kamu. And you watch me. Watch me save souls through you. Itu yang kita getol bikin discipleship kan. Dan apa? Discipleship akan terjadi. Ketika Anda discipleship, Anda dimuridkan, Anda diubahkan, Anda akan pengen bikin sendiri. Gue pengen tarik lagi ke teman-teman yang lain. Exactly. Ya, saya makanya paling menghindari kata-kata ini kayak, Pastor mesti ketemu sama adik saya. Pastor ngomong deh sama adik saya. Man, you know what? Adik lo aja gak tahu siapa gue. Enggak, yang bisa ngomong ke adik lo itu lo. Bukan gue. Lo yang harus menghidupi firman. Lu yang harus dari pemuritan sehingga perubahan dalam diri lo. Yang bikin ketika lu ngomong ada lu dengerin. Ya, if they like what they see, they will hear what you say.
Kan that's how life goes. Itu kan di jalan kan kayak gitu nilainya, namanya street credit. Ya gak, namanya street credit. Kalau kita gak punya street credit, orang gak mau dengerin. Dan street credit kita di mana? Ketika kita hidup gak sama kayak mereka. Dengan keegoisan, dengan self-centeredness, dengan kemunafikan, dengan keculasan. Hukum rimba, senggol bacok, medoan, dan kawan-kawan yang lain. Nggak, itu dulu. Tapi sekarang saya nggak kayak gitu. Kenapa Yesus nggak kayak gitu? Yesus nggak hidup buat dirinya sendiri. Dan ketika kita nggak hidup buat diri sendiri, discipleship akan terjadi. Kenapa orang nggak mau discipleship? Karena terlalu drama. Hidup gue udah susah, mau nambahin lagi orang lain masuk di kehidupan gue. Tapi apa jika benih itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati? Biji itu cuma satu biji doang. Tapi dia jatuh ke dalam tanah dan mati, dia jadi benih dan berbuah banyak. And that's how Christianity grows. In the midst of tekanan dan aniaya, malah bertumbuh lebat. Kenapa? Terang itu bersinar justru di tengah kegelapan. Dan jangan sampai kitanya ikutan gelap gitu loh. Misalnya kita buat discipleship, Tuhan suruh keluar dari persembunyian, kita malah ngumpul sendiri, terang-terang sendiri di bawah rumah kita sendiri, di keluarga kita, di gereja kita sendiri. Untuk kalangan sendiri. Saya paling benci itu tulisan itu di poster KKR Rohani, ada bintang kecil untuk kalangan sendiri. Gue gak baca di Alkitab ada untuk kalangan sendiri. Gak pernah ketemu gue bintang kecil di setiap ayat. Yohanes 3:16 gak ada bintang kecilnya. 2 Korintus 5:15 gak ada bintang kecilnya. Kenapa jadi Yesus untuk kalangan sendiri sekarang? Tapi apa pertama dia untuk kalangan sendiri dulu. Buat kita dulu. Tapi habis buat kita, buat orang lain. Gak pernah cuma buat kita doang. That's why we make discipleship. Bayangin kalau Yesus cuma untuk kalangan sendiri. Dia gak turun dari sorga. Dia turun ke bumi untuk kasih tahu apa? I am for you. Yuk kita nurut. Ya. Mudah-mudahan 3 lubang ini sebagai peringatan. Jadi kita gak masuk di ketiga ini. Ya untuk cuman sekedar nyaman. Udah yang penting gue udah percaya, keluarga gue udah percaya, penting kita masuk surga lah. Gak peduli sama yang lain, bodo amat. Jangan sampai masuk di zona nyaman tadi. Ya, lubang kenyamanan. Jangan sampai masuk di persembunyian, namanya kita bersembunyi. Ya, jangan. Jangan sampai juga lubang pengetahuan, cukup tahu, yang penting kita udah tahu, udahlah. Udah ikut discipleship, apalagi sih yang kurang. Kurang, harus bikin discipleship. Ya, bikin discipleship baru yang ketiga, namanya menghindari lubang yang ketiga. Ya, untuk benar-benar hadir bukan cuma eksis. Yuk kita meresponi firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini yang kami pertama mau katakan, I am sorry. I'm sorry for our selfishness. Kami minta maaf buat keegoisan kami sendiri, yang cuma mikirin diri kami sendiri. Ampuni kami jika selama ini kami ignorant to the fact that you want us to go and make disciples. Ampuni kami jika selama ini kami gak peduli, cuek, dan belaga gak dengar. Belaga itu bukan buat kami. Ini bukan panggilan saya untuk taat sama Yesus. No, we are Christians. Kami mengikuti Kristus, kami mentaati Kristus. Semua yang Kristus perintahkan termasuk untuk pergi dan memuridkan. Roh Kudus bantu kami setelah kami ambil langkah nekat ini. Untuk memuridkan. Dengan modal kemauan, karena tahu kemampuannya berasal dari Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu. Kami bersyukur Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kami bersyukur bahwa perintah ini jadi masuk akal karena Engkau bersama dengan kami. Memampukan kami. Bantu kami untuk menghidupi yang kami percaya. Sehingga kami bisa memimpin yang lain untuk melakukan hal yang sama. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Egois, kami berdoa. Biar Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman bukan pendengar saja. Kami berdoa, minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik dalam nama Yesus. Semuanya siap masuk di pemuritan dan memuridkan juga. One day, dalam nama Yesus semuanya berkata, amen. Thank you. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang panjang. Luar biasa. Thank you Pastor Christopher for your message. Thank you for being bold and blunt when you share what Holy Spirit put into your heart. Mungkin gak selalu pasti mudah untuk straight to the point. Tapi kita mau menghargai the boldness and that obedience karena kita percaya juga kita dewasa dalam Tuhan dan kita percaya sometimes straightforward is good for us. Supaya kita juga belajar untuk maybe not think about all that's
around all the decoration, all the additions, tapi we're focusing on the core. Amen. So, thank you for that. Dan tentunya salam hangat dari Pastor Josh untuk semua FLC family pada pagi hari ini. Pastor Josh melayani di ECC Jakarta. Kita juga mengucap syukur semua ibadah Next Gen, Youth, The Flock, Kids is going well as well. This morning pas sister datang juga sister melihat banyak kids dan youth yang baru. Jadi kita mengucap syukur that mereka juga memiliki ibadah yang luar biasa dan kita melihat juga banyak dari mereka mengajak teman-temannya. So keep praying for our Next Gen supaya terus ada pertobatan-pertobatan terjadi. Kita percaya ibadah di Next Gen sama pentingnya seperti di umum. Amin. Dan The Flock, which is the name of FLC's Next Gen, they have a motto. Motto mereka adalah together is better. So I think that's applicable for us juga kalau kita bicara tentang pemuritan. So mungkin kalau Bapak Ibu belum terlibat di small groups FLC. At FLC we have a community of small groups namanya Passion. Then if that is something that you would like to try, Passion bertemu weekdays atau mungkin on Saturdays in smaller units untuk berbagi kehidupan, untuk satu sama lain membangun hubungan, untuk satu sama lain bisa mengenali lebih lagi, belajar sama-sama tentang firman Tuhan, tentang our spiritual journey, dan banyak hal yang kita bisa pelajari dan kita juga bisa belajar tentang bukan hanya kehidupan kita, tapi Tuhan tuh bekerja di kehidupan orang lain tuh seperti apa. Karena kalau di hari Minggu kita mungkin nggak punya waktu atau waktu kita terbatas untuk mendengarkan kesaksian satu sama lain. Tapi di Passion, di small groups kita mendedikasikan waktu untuk kita mau berbagai hidup. So if we're talking about the third point tadi, this is a good way to start. So we are also welcoming everybody who wants to give it a try. Passion, we have around 21 or 22 Passion right now, then all over Jakarta. Jadi I'm sure kita akan bisa menemukan the right Passion for you. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang dan jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan sebelum kita selesai, actually, I noticed that it was your 14th year wedding anniversary, isn't it? Right, so happy wedding anniversary for Pastor Christopher and Sister Lofelia. What a beautiful family with 3 boys, almost preteens or teenager, and a baby. So your hands are full. Tapi kita selalu melihat mereka sibuk juga melayani begitu banyak di luar gereja tapi juga di gereja mereka. Tapi kita percaya Tuhan utus lebih luar biasa lagi untuk terus menjadi berkat. Kita percaya rumah tangganya selalu dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Dan we really value our friendship. So thank you for that. So if you see them later on, you may shake their hand, you may say, "Happy wedding anniversary, Pastor. God bless you." Mari kita bersatu dalam doa. Tapi sebelumnya, kita mau tepuk tangan dong buat semua yang melayani pada pagi hari ini. Bapak Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kita boleh jalankan ibadah kita pada pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kita percaya bahwa ibadah penuh dengan kuasa-Mu. Terima kasih kalau kita bisa mengambil waktu kembali untuk mendengar suara-Mu, di-equip lagi. Dan kiranya hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik yang kita dengar pada pagi hari ini bisa kita terapkan, kita renungkan, dan kita pakai di keseharian kita untuk bukan hanya menjadi berkat buat diri kita sendiri. Tapi kita percaya dimanapun kita ditempatkan, di keluarga kita dan sekeliling kita, kita mau menjadi bersinar dan berdampak. Biarlah kita terus dikasih hikmat, pengertian, dituntun dalam roh-Mu, supaya kita bisa menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan kita hari ini juga mau mengarahkan tangan kita berdoa untuk Pastor Christopher dan Sister Ophelia.
Terima kasih Bapa, Kau sudah mengutus hamba-Mu pada hari ini untuk boleh berbagi berkat. Kiranya semua nilai yang di-share itu kita percaya bukan hanya certain topics atau certain points, tapi kita percaya itu semua sudah dipersiapkan, didoakan khusus untuk kita dengar pada pagi hari ini. Maka dari itu kita percaya ini sesuatu yang baik, hal-hal yang kita perlu ambil waktu untuk pahami dan hidupi. And we also pray, biarlah terus Pastor Chris dan Sister Ophelia and their entire family, dimanapun mereka berada, there is health, there is wisdom, there is blessing over their life, their marriage, their family, their 3 beautiful boys, their ministry at New Wine International Church, and everywhere else you're placing them. We pray over them. We know that you will always use them furthermore to win more and more souls for Jesus. Dan kita juga berdoa untuk tempat ini Tuhan. Kita percaya ada hal-hal baik, pertobatan terjadi terus di tempat ini. Biarlah Forward Living Church bisa menjadi wadah yang baik, tempat yang aman, di mana people can come as they are and feel not only our warmth, but the warmth that shine through us through the Holy Spirit that we have received from you. So pakailah kita semua di sini supaya kita terus bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Pakailah kita terus supaya kita bisa menjadi alat-Mu untuk memperkenalkan siapa tuh Tuhan yang begitu luar biasa sudah bekerja untuk kehidupan kita. Supaya terus dan terus kita bisa menjadi berkat. Dan jemaat FLC, angkatlah kedua tangan-Mu. Pulanglah dengan sukacita dan antusias. Berkat kasih dan damai Yesus yang menyertai kita pada hari ini dan seterusnya. Aku lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Have a blessed Sunday. God bless you.